Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah mengantarkan kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa bermuwajah melalui Zoom dalam rangka untuk mengkaji Islam agar thaqafah ilmu kita menambah dan amal kita semakin ihsan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita insya Allah bersama-sama untuk mengkaji bagaimana agar kita, keluarga kita, anak kita, handai tolong kita itu mencintai ilmu dan mencintai daya nalar. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang artinya wallahu alam. Umpamaan orang yang mempelajari ilmu pada waktu kecil adalah seperti memahat batu. Sedangkan perumpamaan mempelajari ilmu ketika dewasa adalah seperti menulis di atas air. Sahabat muslim yang budiman, dalam sejarahnya tidak ditemukan suatu agama yang mendorong pemeluknya untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak seperti Islam. Agama kita ini memang agama yang khas, yang unik, yang luar biasa di atas agama-agama seluruh yang ada di dunia ini. Islam menjadikan seorang muslim memiliki antusiasme, memiliki gairah yang sangat tinggi untuk belajar dan mengajar. Tidak hanya belajar tetapi juga mengajar. Antusiasme inilah yang menjadikan mereka sangat istimewa sepanjang sejarahnya yang panjang. Apalagi bagi mereka menuntut ilmu adalah ibadah yang paling utama, yang bisa dijadikan media untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman, masa kanak-kanak merupakan fase yang paling istimewa, paling subur untuk melakukan pembinaan keilmuan dan pemikiran. Pada masa ini daya tangkap dan daya serap otak mereka berada pada kemampuan yang optimum, yang maksimal. Dada mereka lebih longgar, lebih hafal terhadap apa yang mereka dengar. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya wallahu alam, siapa yang mempelajari Al-Quran ketika masih muda, maka Al-Quran itu akan menyatu dengan daging dan darahnya. Siapa yang mempelajarinya ketika dewasa, sedangkan ilmu itu akan lepas darinya dan tidak melekat pada dirinya, maka ia mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi, At-Tailman dan Al-Hakim. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini saja kita termasuk di dalamnya. Kita sudah dewasa, artinya kalau kita tertatih untuk menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan pahala 2 kali. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita penting, kita sebagai pendidik
Kita sebagai orang tua, kiranya kita semuanya dapat mengarahkan anak melangkah menuju ilmu, belajar, serta mencintai ilmu dan ulama. Ada beberapa yang harus ditempuh mulai saat ini. Yang pertama, tanamkan bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang zaman kita dituntut untuk menuntut ilmu. Kecintaan anak kepada Allah yang seyogyanya sudah terlebih dulu ditanamkan akan memunculkan ketaatan pada perintahnya dan takut akan azabnya, termasuk dalam menuntut ilmu. Cinta dan takut kepada Allah akan memunculkan sikap konsisten dalam mencari ilmu tanpa bosan dan dihinggapi rasa putus asa. Tanamkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kerabat muslim, tanamkan bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran. Jadi Al-Quran itu adalah sumber kebenaran. Kerabat muslim, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5, yang intisarinya adalah Al-Quran itu adalah sebagai sumber kebenaran. Sejak awal harus disampaikan oleh orang tua kepada anak, bahwasanya Al-Quran adalah sumber kebenaran. Kunasihati kepada kalian, ini Al-Quran. Kalau engkau mengambil dari ini, insya Allah engkau akan mendapatkan kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Semua yang benar menurut Al-Quran, itulah yang harus dan boleh dilakukan. Jadi apa yang dititahkan Al-Quran, apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, itu yang kita jalankan. Ini memerlukan keteladanan orang tua. Kita semuanya sebagai orang tua memberikan teladan kepada anak-anak agar anak-anak cinta dengan Al-Quran. Dengan begitu anak akan melihat realisasi Al-Quran sebagai sumber kebenaran dalam setiap perilaku orang tuanya. Begitu pula ketika menilai suatu keburukan, semuanya dinilai dengan standar Al-Quran. Ini tidak cocok dengan Al-Quran. Ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Jadi perbuatan itu harus sesuai dengan Al-Quran. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itulah yang akan kita tanamkan, yang akan kita didikkan kepada anak-anak kita. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai orang tua harus menempuh yang ketiganya. Ajarkan metode belajar yang benar menurut Al-Quran, menurut Islam ya. Ajarkan metode belajar yang benar menurut Islam. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid 1, bahwa Islam mengajarkan metode belajar yang benar. Yang pertama, yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah adalah mempelajari sesuatu dengan mendalam, dengan amik, dengan mendalam, sehingga dipahami apa yang dipelajari dengan benar. Jadi kalau kita mempelajari ilmu harus sungguh-sungguh, fokus, terus dekati terus ilmu itu, dekati terus, insya Allah akan mendapatkannya. Jadi yang pertama adalah mempelajari sesuatu dengan mendalam, hingga dipahami apa yang dipelajari dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah adalah meyakini ilmu yang sedang dipelajari hingga bisa dijadikan dasar untuk berbuat. Jadi ilmu itu akan dijadikan sebagai dasar untuk berbuat dalam kehidupan ini, di dalam tindak tanduk dalam kehidupan dunia ini. Bahwa ilmu yang kita pelajari ini adalah untuk kita amalkan dalam kehidupan ini. Yang kedua. Yang ketiga adalah sesuatu yang dipelajari bersifat praktis. Artinya dapat diamalkan. Bukan sekedar teoritis, hanya ilmu untuk ilmu, tidak, tapi ilmu untuk diterapkan. Agar tindakan kita, agar pikiran kita itu islami. Hingga ilmu itu dapat menyelesaikan seluruh problema kehidupan ini. Seluruh berbagai masalah. Menjadi mu'alajah fi kulli, semuanya. Untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam kehidupan. Fi kulli hayat. Kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mempelajari alam semesta misalnya, dikatakan secara teoritis bahwa bulan mengelilingi bumi. Untuk menjadikannya sebagai pemahaman yang mendalam, haruslah anak diajak melihat fakta bulan.
Nah, itu bulan. Ayo kita lihat sama-sama. Yang dari hari ke hari berubah bentuk dan besarnya. Anakku coba lihat. Bulan itu malam hari. Terbit malam hari. Dengan demikian anak pun menjadi yakin bahwa perubahan tanggal setiap harinya adalah karena peredaran bulan. Dengan begitu ia dapat mengetahui bahwa menentukan tanggal 1 Ramadan misalnya adalah dengan melihat bulan. Ru'yatul hilal, melihat bulan. Kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ditemui oleh orang tua untuk menuntut ilmu ini agar anak mencintai ilmu ini? Yang nomor 4 adalah memilihkan guru dan sekolah yang baik bagi anak. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ini yaitu memilihkan guru yang baik, memilihkan sekolah yang baik, itu adalah orang tua, tugas orang tua kepada anak-anaknya. Wahai anakku, aku melihat itu sekolah yang baik. Mudah-mudahan engkau menjadi anak yang baik. Amin. Itu yang harus kita perlukan. Itu yang harus kita laksanakan agar anak-anak kita mencintai ilmu. Kita pilihkan guru yang terbaik. Kita pilihkan sekolah anak yang terbaik. Kerabat muslim yang budiman, guru adalah mirror. Guru adalah cermin yang dilihat oleh anak sehingga akan membekas di dalam jiwa dan pikiran mereka. Guru adalah sumber pengambilan ilmu. Para sahabat dan salafus saleh sangat serius di dalam memilih guru yang baik bagi anak-anak mereka. Ibnu Sina dalam kitabnya yang namanya As-Siyasah mengatakan yang artinya wallahu alam. Sesungguhnya seorang anak itu dididik oleh seorang guru yang mempunyai kecerdasan dan agama. Piawai, mahir dalam membina akhlak, cakap dalam mengatur anak, jauh dari sifat peringan tangan dan dengki, dan tidak kasar di hadapan muridnya. Jadi, kita harus menjadi guru yang bagus, yang cerdas, yang agamanya bagus, yang tidak ada sifat dengki, iri dengki, dan tidak kasar terhadap murid-muridnya, terhadap anak-anaknya. Jadi harus punya sikap yang bijaksana, yang lembut. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasihat Al-Mulk halaman 172, Imam Mawardi menegaskan urgensi memilih guru yang baik dengan mengatakan yang artinya wallahu alam. Wajib bersungguh-sungguh di dalam memilihkan guru dan pendidik bagi anak, seperti kesungguhan di dalam memilihkan ibu dan ibu susuan baginya. Bahkan lebih dari itu, seorang anak akan mengambil akhlak, bakti, adab, dan kebiasaan dari gurunya, melebihi yang diambil dari orang tuanya sendiri. Kerabat muslim yang budiman. Jadi guru ini luar biasa, harus kita pilihkan untuk anak-anak kita. Bagi orang tua, dimanapun berada di dunia ini, yang kesulitan mendidik anak-anaknya, pastikan bahwasanya ada solusi. Ketika anaknya hari-hari di masa daring seperti ini, dia suka main game, dia suka nonton-nonton yang tidak jelas, yang kurang bermanfaat untuk anak-anak didiknya, dan bahkan tidak bisa mengatur dirinya, maka sebenarnya ada solusinya. Solusinya tidak lain adalah orang tua mencarikan guru yang terbaik. Banyak sekali manusia di dunia ini, banyak guru di dunia ini. Kalau kita misalnya punya kesempatan waktu, antarkan saja. Antarkan kepada guru yang kita anggap mampu. Antarkan kepada orang yang bisa mengasuhnya, yang bagus. Kalau satu nggak berhasil, cari lagi yang lain. Cari yang lagi yang lain. Kalau kita masih punya harta benda, sisihkan harta benda itu untuk pendidikan anak, untuk infak pendidikan anak. Insya Allah akan ada jalan. Insya Allah. Karena yakin seyakin-yakinnya bahwasanya anak itu akan takluk kepada gurunya. Bahwasanya ada satu anak yang pasti lembut hatinya, peka perasaannya, pasti ketika mendapatkan guru yang tepat, mendapatkan mentor yang tepat, mendapatkan guru atau asisten atau pembimbing yang tepat, pasti ada. Jangan bersedih, jangan khawatir di masa pandemi, masa daring seperti ini, pasti ada solusi. Asalkan mau berusaha, terus-menerus tiada henti, membuka pembicaraan terlebih dahulu, mengetuk dari hati ke hati ke setiap orang yang dia kenal, yang dia pastikan terpercaya, pasti akan memberikan solusi kepada anak didiknya. Dengan infak terbaik, insya Allah akan mendapatkan solusi terbaik. Tidak ada yang tidak ada solusinya. Pasti semuanya ada solusinya.
Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun memilihkan sekolah yang baik, yang di dalamnya diajarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Kalau ada sekolah yang kurang, maka gurunya harus memperbaikinya. Sistem di sekolah harus memperbaikinya. Kalau bisa itu yang tidak merusak akidah anak-anak muslim, artinya di sekolah-sekolah yang baik untuk agamanya anak-anaknya. Sekolah Islam malah bagus, sekolah umum juga tidak masalah, tapi di sekolah umum itu juga diajarkan, dididik dengan nilai-nilai Islam. Dapat muslim yang budiman, banyak orang tua memilih sekolah untuk anaknya sekedar agar anak dapat memperoleh ilmu dan prestasi yang bagus, tetapi lupa akan perkembangan kekokohan akidah dan akhlaknya. Jadi, kalau anak-anak kita di sekolah umum, pastikan keluarga kita itu kokoh agamanya, kokoh akidahnya, kemudian diingatkan untuk menjadi kepercayaan kepada teman-teman di sekolah umum itu, agar agamanya juga tidak kurang, justru agamanya itu bagus, justru menjadi suri teladan bagi yang lainnya. Diniatkan seperti itu, insya Allah akan bagus untuk anak-anaknya. Kerabat muslim yang budiman. Namun demikian, tentulah guru yang paling pertama dan utama di dalam Islam adalah orang tuanya sendiri. Bahkan di dalam hadis disebutkan, yang artinya wallahu alam, kurang lebihnya seperti ini. Mendidik anak itu adalah lebih bagus daripada bersedekah satu sok seperti zakat fitrah itu. Itu artinya apa, kerabat muslim? Bahwasanya orang tua itu adalah menjadi guru yang pertama dan utama. Yang paling pertama dan utama itu adalah orang tuanya masing-masing. Dan sekolah yang paling pertama dan utama adalah rumah tempat tinggalnya bersama orang tua. Jadi ketika anak itu diasuh oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh abahnya, insya Allah akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tumbuh akhlaknya, tumbuh akidahnya yang kuat dari keluarganya. Oleh karena itu kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita anak-anak kita agamanya akan kuat, harus dari orang tuanya. Orang tuanya harus memberi contoh tauladan agar anak-anaknya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang taat, pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditempuh oleh orang tua yang nomor 4, yaitu memilih guru dan sekolah yang baik bagi anak. Yang kelima, supaya semua pihak itu mencintai ilmu, maka kita juga harus mengajari anak untuk memuliakan para ulama. Jadi, kalau kita sebagai orang tua, ketika anak kita itu dididik oleh guru tersebut, maka kita juga memuliakan gurunya. Tidak hanya anak yang memuliakan, tapi orang tuanya juga memuliakan. Orang tua juga menghormati kepada gurunya. Dari guru yang dikenal dari pertama, dari pengasuhan pertama sampai SZ, sampai semua gurunya. Siapapun orangnya yang telah mengajarkan kepada anak-anak kita, kita juga harus memuliakannya. Orang tua kita maksudnya, kita sebagai orang tua juga memuliakan guru-guru tersebut. Dari pengasuhan pertama, kemudian dari TK-nya, kemudian dari teman bermainnya, PAUD-nya, TKA, TKB, SD, SMP, SMA, ya, kuliah dan seterusnya, sampai dalam kehidupan ini kita harus memuliakan para ulama, para guru yang telah mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada kita semuanya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Umamah radhiyallahu anhu menunturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ini yang meriwayatkan adalah Imam At-Tabrani, yang artinya wallahu a'lam. Ada 3 manusia, tidak ada yang meremehkan mereka kecuali orang munafik. 3 manusia itu adalah apa? Mereka adalah orang tua, ulama, dan pemimpin yang adil. Jadi tidak ada yang meremehkan mereka. 3 manusia di bumi ini tidak akan meremehkan mereka. Yaitu yang pertama adalah orang tua, kemudian ulama, dan yang ketiga adalah pemimpin yang adil. Kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama adalah pewaris para nabi. Memuliakan dan menghormati mereka, bersikap santun dan lembut di dalam bergaul dengan mereka adalah di antara adab, di antara unggah-ungguh yang harus dibiasakan sejak kanak-kanak, sejak kecil. Kita hingga sekarang kita semuanya.
hingga dewasa, hingga jadi orang tua. Sampai kapanpun kita memulihkan ulama. Memulihkan ulama menjadikan anak akan memulihkan ilmu yang diterimanya, yang dengannya Allah menghidupkan hati seseorang. Jadi banyak sekali anak bisa, itu bukan karena anaknya, cerdasnya anak tidak, tapi gara-gara orang tua memulihkan gurunya, itu juga bisa. Jadi awalnya anak itu susah sekali belajar ilmu. Tapi karena gurunya, hormat kepada gurunya, maka anaknya jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahasianya sebenarnya. Sahabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Umamah radhiyallahu anhu juga menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini yang meriwayatkan adalah Imam At-Tabrani juga. Yang artinya wallahu alam. Sesungguhnya Luqman berkata kepada putranya, "Wahai anakku, engkau harus duduk dekat dengan ulama. Dengarkanlah perkataan para ahli hikmah, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Dia menghidupkan bumi yang mati dengan hujan deras." Sahabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua sudah memuliakan ulama, mengajari kepada anak-anaknya untuk memuliakan ulama, insya Allah ilmu itu akan didapatkan dengan mudah. Cahaya hikmah itu akan datang. Sahabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditempuh oleh orang tua, yang ditempuh oleh kita semua agar kita mencintai ilmu itu, mencintai ilmu. Anak-anak kita mencintai ilmu, bahkan kita juga mencintai ilmu. Yang keenam adalah membiasakan seluruh keluarga membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memberikan bid'ah atau kebiasaan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, semua hal keluarga kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan termasuk menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam membina akidah anak, mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang utama dalam membentuk mentalitas anak. Mengajarkan Al-Quran dan hadis adalah hal yang utama dalam membentuk mentalitas anak. Disadari atau tidak, rekaman di dalam otaknya anak, di dalam bina, di dalam dimag, di dalam otaknya anak itu, ketika sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, insya Allah mereka itu akan otomatis, mentalitas anak akan otomatis dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya merupakan sumber untuk menghidupkan ilmu yang akan menyinari dan menguatkan akal. Jadi akal kita ini harus diisi, otak kita ini harus diisi yang namanya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena otak ini akan dapat sinar, akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhu sangat berambisi, sangat kuat cita-citanya, punya hammam, punya azmah yang kuat, yaitu untuk mengikat anak-anak mereka dengan Al-Quran. Contohnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu setiap kali mengkhatamkan Al-Quran, mengumpulkan istri dan anak-anaknya, lalu berdoa untuk kebaikan mereka. Diniatkan secara khusus. Bahkan Ustadz Adi Hidayat bisa hafal Al-Quran dengan cepat seperti itu. Karena setelah meninggalnya abahnya, diniatkan agar pahalanya mengalir kepada abahnya, kepada orang tuanya. Maka dimudahkan hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai satu contoh. Sahabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu hafal Al-Quran dalam usia 10 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah telah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Imam Bukhari mulai menghafal hadis ketika duduk di bangku madrasah dan mengarang kitab At-Tarikh pada usia 18 tahun. Kerabat muslim, usia 18 tahun itu bisa mengarang sebuah kitab. Itu kan amazing. Itu adalah ajaib sekali. Itu usia anak lulusan SMA sudah mengarang kitab yang namanya At-Tarikh, yang luar biasa. Kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditempuh oleh orang tuanya agar anak-anak handai tolan semuanya
mencintai ilmu, agar keluarga kita itu mencintai ilmu. Yang ketujuh adalah membuat perpustakaan rumah, sekalipun sederhana, sebagai literasi untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Niatkan setiap bulan sekali untuk mengumpulkan ilmu, mengumpulkan kitab, membeli buku untuk anak-anak kita. Literasi, caranya mudah saja. Kalau ada anak kecil supaya dia suka membaca, maka kasihkan yang masih dalam bentuk kartun, masih dalam bentuk misalnya animasi-animasi, silahkan dalam bentuk-bentuk gambar, itu bagus. Lambat laun, kalau sudah mulai suka, pasti literasi tekstual akan semakin suka. Jadi yang pertama, kenalkan anak dalam gambar dulu. Kan begitu. Apalagi kalau kita punya cucu, niatkan kita sebagai kakeknya, sebagai neneknya, sebagai kait neneknya, belikan cucunya, belikan buku, gambar-gambar, kartun-kartun nggak yang bagus-bagus, yang menanamkan akidah yang kuat. Insya Allah nanti semakin besar akan suka menulis, akan suka membaca, bahkan dia bisa menuangkan ide tulisan. Nanti akan lancar. Ketika apa? Sejak kecil sudah dibiasakan untuk literasi, bacaan-bacaan sejak dini. Mempelajari ilmu tak akan lepas dari kitab ataupun buku-buku sebagai media referensi yang senantiasa akan memenuhi kebutuhan ilmu. Sahabat muslim yang budiman. Jadi semua orang-orang hebat itu menelurkan yang namanya buku atau kitab. Semua ulama itu mewariskan kitab atau buku. Karena itu yang ada di dalam otaknya, yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam kepalanya, itu semua sudah dituangkan. Hikmah-hikmah yang paling baik di dunia ini semua dituangkan dalam sebuah kitab, sebuah ilmu, sebuah buku. Keberadaan perpustakaan rumah menjadi hal yang sangat penting untuk mengkondisikan anak-anak senantiasa dekat dengan ilmu dan bersahabat dengan kitab-kitab ilmu. Jadi, mata mencerap kitab, mata cucu kita, mata anak kita, yang dilihat pertama kali bangun tidur, oh ternyata di dalam lemari ada kitab, oh ternyata ada kitab, ternyata kenapa ini? Jadi secara tidak langsung, seluruh jasadnya, seluruh dari kaki sampai ujung kepala, itu langsung terpatri. Oh ternyata itu luar biasa. Orang tua kita itu memuliakan buku, memuliakan kitab. Ini luar biasa. Ini insya Allah anak-anak itu akan dekat dengan buku, akan dekat dengan kitab. Artinya kalau dekat dengan kitab berarti dekat dengan ilmu. Sahabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah SWT. Sampai kemudian teman karibnya, teman akrabnya adalah buku atau kitab kita. Syukur-syukur kalau kita bisa mulai sekarang mengkoleksi buku-buku kita para ulama-ulama besar, imam-imam besar, ilmu tafsir, ilmu fikih, akhlak, akidah, hadis, dan lain-lain. Seluruh ilmu. Apa yang ditempuh oleh kita agar keluarga kita, anak-anak kita mencintai ilmu. Yang kedelapan adalah mengajak anak menghadiri majelis-majelis kaum dewasa. Jadi seperti ini, misalnya kajian-kajian keislaman seperti ini didengarkan oleh anak-anak itu bagus sekali, sangat bagus sekali. Jadi ketika anak-anak kita ajak ke majelis orang dewasa, meskipun anak itu belum paham, tidak masalah. Justru itu adalah wasilah yang akan mendekatkan dia, mendapatkan hikmah. Sahabat muslim yang bagaimana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menceritakan bahwa beliau ketika masih kecil juga turut menghadiri majelis-majelis kaum dewasa. Jadi ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang sesuai dalam musnadnya dan oleh Imam Ahmad. Jadi Nabi SAW pernah menceritakan bahwa beliau ketika masih kecil juga turut menghadiri majelis-majelis kaum dewasa. Beliau mengatakan, aku biasa menghadiri pertemuan-pertemuan para pemuka kaum bersama paman-pamanku. Luar biasa ini. Sahabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membawa anak-anak ke majelis orang dewasa, akalnya akan meningkat, jiwanya akan terdidik, semangat dan kecintaannya kepada ilmu dan akan semakin kuat. Sahabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar kita
bisa menumbuh kembangkan daya nalar kita sebagai orang tua dan kita semua agar kita menjadi naik. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita melalui perantaraan rasulnya untuk mendidik anak secara bertahap sedini mungkin, bahkan sejak anak masih berada dalam kandungan. Lalu segera setelah anak lahir, Rasulullah SAW mengajari kita untuk membacakan azan dan iqamat di kedua telinganya. Ini berarti kalimat tauhidillah, kalimat tauhid yang pertama kali didengar dan diperkenalkan kepada anak. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telinga sebelah kanan diadani, telinga sebelah kiri diqomati. Itu merupakan adab dengan anak-anak kita agar dari awal sudah tauhid, menanamkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala agar dia mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman, proses pendidikan selanjutnya adalah mengajari anak akhlak dan hukum-hukum Islam. Jadi anak-anak diajari dengan akhlak Islam, anak-anak diajari dengan hukum-hukum Islam. Fungsinya itu supaya apa? Supaya budi pekertinya semakin baik, perangannya semakin baik, dan tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, ini yang diberikan oleh Ibu Hiban. Seorang anak diakikahi pada hari ke-7 dari kelahirannya, diberi nama yang baik, dihilangkan penyakitnya dan dicukur rambutnya. Jika sudah menginjak usia 6 tahun, ia diajarkan adab. Jika sudah menginjak usia 9 tahun, maka pisahkan tempat tidurnya. Jika sudah menginjak usia 10 tahun, maka ia dipukul jika tidak melaksanakan sholat dan saum. Maksudnya tidak menyakitkan, ya, tidak sakit, tidak memberikan pukulan yang menyakitkan, tidak, tapi hanya sebagai ibrah pelajaran agar anak itu sholat dan puasa. Kerabat muslim yang budiman, agar pelaksanaan hukum-hukum ini dapat dilakukan dengan baik dan konsisten, maka proses penerimaan anak terhadap hukum tersebut mesti dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekarang kita landasi anak-anak kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah baik untuk kamu. Nah, itu adalah untuk kebaikan kamu. Kalau engkau melakukan kebaikan ini, pasti engkau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini. Kerabat muslim yang budiman, agar pelaksanaan hukum-hukum ini dapat dilakukan dengan baik dan konsisten, proses penerimaan anak terhadap hukum tersebut mestilah dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya maupun Al-Qur'an. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kebiasaan anak menerima segala sesuatu melalui proses berpikir. Jadi anak itu diajak untuk berpikir. Terus menerus diajak untuk berpikir. Diajak untuk merenungkan, reflektif, ya, diajak untuk berpikir, untuk merenung, berpikir reflektif. Dengan itu, anak dapat memahami informasi yang diterimanya, yang akan mendorongnya melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah dipahaminya tersebut. Tentu dengan akal mereka, sesuaikan bahasa kita yang mudah, sehingga bahasa kita mudah diterima oleh anak. Bahasa penerimaan kepada anak. Kerabat muslim, pembiasaan berpikir pada diri anak mencakup segala hal, misalnya berpikir tentang kenyataan-kenyataan kehidupan yang ditemuinya sehari-hari, baik yang berkaitan dengan dirinya, keluarganya, ataupun lingkungannya. Inilah yang menjadikan anak memiliki sikap kritis dan selektif. Sebab tatkala dia mencerna apa yang dilihat, didengar maupun yang dirasakannya, kemudian dia mengaitkannya dengan apa yang telah dipahaminya, maka saat itulah dia sedang melakukan proses standarisasi yang akan melahirkan sikap tertentu. Jadi mengaitkan apa yang telah dipahami, insya Allah dia sedang melakukan proses standarisasi yang akan melahirkan sikap tertentu. Misalnya begini, nah itu ada sampah, kita harus ambil sampah itu, kita amankan ke tempat sampah, karena Allah mencintai keindahan, dan seterusnya. Jadi setiap anak itu dikasih komentar, latihan dikasih komentar. Ternyata di dalam Al-Quran seperti ini, ternyata di dalam hadis itu seperti ini. Nah,
Jadi dikasih komentar-komentar. Insya Allah dengan komentar-komentar ini akan memberikan ikatan daya nalar. Proses standarisasi namanya. Proses standarisasi dari fakta menuju ke Al-Quran, dari fakta menuju kepada hadis, dan seterusnya. Setiap ada fakta yang keliru, kemudian kita luruskan sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Supaya apa anak ada proses standarisasi. Itulah daya nalar sebenarnya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seorang anak yang telah memahami bahwa setiap yang dimakan maupun yang diminumnya harus halal ketika diberi sebuah makanan yang belum dikenal sebelumnya, dia akan berusaha untuk mencari tahu kehalalan makanan tersebut sebelum dia memakannya. Nah, ini makanannya halal, boleh dimakan. Biasanya seringkali ada keluhan dari orang tua kepada anak-anaknya di zaman sekarang. Di zaman milenial ini, kadang-kadang orang tua mengatakan begini. Nah, zaman abah dulu, zaman mama dulu, makanan sulit dicari. Pengen makan tetapi nggak ada yang dimakan. Nah, zaman sekarang, makanan ada, kenapa engkau tidak mau makan? Ini kadang-kadang keluhan. Makanya harus kita ubah kalau bisa. Anakku, cucuku, anakku, ini ada makanan halal, insya Allah baik untukmu. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ini halal. Halalan thayyiban. Halal. Nah, kita kasih kata-kata seperti itu. Insya Allah nanti anak itu akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya proses standarisasi, membangun daya nalar anak. Kita biasakan jadi ada fakta, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, hadis dan seterusnya. Ketika ia dihadapkan pada pergaulan yang cenderung longgar misalnya, dan dia memahami bahwa pergaulan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan, maka dia bersikap menjauh dari pergaulan yang tidak sesuai dengan Islam. Demikian seterusnya. Misalnya, nah, kalau kita punya anak perempuan, anak, ini untuk pakaian luar. Kalau mau keluar itu pakai yang ini, pakai jilbab. Jilbabun ini adalah pakaian muslimah yang baik, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu. Terus begitu. Ibaratnya tidak jemu-jemu kita untuk menggaungkan itu, agar seluruh jasadnya, seluruh pikirannya, dari kaki sampai ujung rambut kepala, itu juga ikut mendengar. Itu namanya proses standarisasi sebenarnya. Membangun daya nalar anak. Pembiasaan berpikir yang dilakukan sejak kecil akan terbawa hingga anak mencapai kedewasaan saat persoalan kehidupan yang dihadapinya semakin meluas. Jadi kalau kita sudah biasakan seperti itu, insya Allah anak itu secara tidak langsung di bawah sadarnya, artinya secara tidak langsung mereka itu otomatis saja, refleks otomatis akan terbiasa. Seperti ini seharusnya. Islam mengajarkan seperti ini, Al-Quran mengajarkan seperti ini, hadis mengajarkan seperti ini. Itu otomatis dalam pikirannya, otomatis dalam tindak tanduknya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembentukan standar berpikir akidah Islam juga harus dimulai sejak usia dini, dan terus dimantapkan pada usia selanjutnya. Jadi pembentukan standar berpikir akidah Islam dari awal kita tanamkan pada anak didik kita. Akidah Islam dapat ditanamkan melalui pengamatan terhadap alam semesta, manusia maupun kehidupan yang sesuai dengan kadar usia anak, disesuaikan. Nah, benda-benda ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia adalah ciptaan Allah, kehidupan juga ciptaan Allah. Semua ini serba lemah. Nah, yang tidak lemah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terus-menerus digaungkan, digemakan kepada anak. Insya Allah anak itu secara otomatis akan terpatri dalam pikiran, dalam otaknya, dalam jasadnya itu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan manusia, mengatur alam semesta, kehidupan semuanya. Akhirnya anak otomatis kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Adapun pemberian informasi-informasi Islam dilakukan secara bertahap dari mulai yang paling praktis dan aplikatif hingga yang membutuhkan pemahaman dalil yang rinci. Dari yang praktis-praktis dulu. Dari yang paling praktis dulu sampai kemudian yang paling rinci. Kalau semakin dewasa nanti semakin rinci dan semakin rinci. Begitu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya daya nalar anak
daya nalar kita itu mulai tumbuh. Kita mulai dari awal, insya Allah. Yang pertama adalah usia prasekolah. Usia prasekolah itu artinya 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun itu usia prasekolah. Masa untuk menyerap informasi dan pembiasaan lewat keteladanan. Jadi lewat keteladanan. Yang pertama, penanaman akidah dengan target menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta melalui pengamatan terhadap manusia, alam semesta dan kehidupan, memperkenalkan Rasulullah SAW dan menubuhkan kecintaan kepadanya, memperkenalkan Al-Quran dan menanamkan kebiasaan untuk menghafalnya, memperkenalkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi dikenalkan Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan Al-Quran, dikenalkan Rasulullah SAW. Dibiasakan untuk menghafal ayat-ayat pendek, surah-surah pilihan, doa-doa. Jadi praktis caranya, cara yang praktis adalah untuk mengajari kepada anak agar anak itu mengenal Allah, mengenal Rasulullah adalah disuruh, diminta untuk menghafal doa-doa. Menghafal doa-doa, surah-surah pendek itu secara tidak langsung adalah mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua, pemberian informasi Islam yang mencakup kewajiban sholat, nama, waktu, dan jumlah rakaat sholat, serta praktek gerakan sholat. Kewajiban saum, gambaran saum, bulan Ramadan, dan waktu yang dilarang berpuasa. Hafalan surah-surah pendek dalam Al-Quran, hadis-hadis pendek, doa sehari-hari, kalimat-kalimat thayyibah, dan lain-lain. Kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih informasi, misalnya dikenalkan bahwa sholat 5 waktu itu namanya Islam, misalnya gitu. Isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu kalau pakai bahasa Erotot Jawa ya. Erotot Jawa itu Islam itu katanya I isya, L luhur, A asar, ya. Isya, asar, subuh, luhur, asar, maghrib. Nah, itu Islam. Nah, 5 ya. Itu cocok, tapi ya memang cocok itu kalau di Jawa. Luhur itu artinya zuhur. Nah, ya, kita kenalkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu. Penanaman akidah dan informasi Islam yang telah diberikan kepada anak akan menjadi dasar bagi anak ketika ia melihat kenyataan kehidupan di sekitarnya. Contoh, ketika anak melihat seseorang yang tidak saum pada bulan Ramadan, dia akan mempertanyakan keadaan orang tersebut, apakah beragama Islam. Ketika dia melihat temannya bertengkar, dia akan menyikapi dengan mengatakan, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang, misalnya. Semakin sering anak dilatih untuk mengaitkan realitas yang dia tangkap dengan informasi yang telah didapatkannya, anak akan semakin peka dan cerdas. Daya nalarnya tumbuh, kritis. Nah, bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu kalau siang hari, dia tidak makan, dia tidak minum. Kalau dia tidak puasa Ramadan, ya, kalau dia tidak puasa Ramadan, kelihatan itu dia makan. Nah, kalau ada anak yang makan di bulan Ramadan pada siang hari, ya ditegur. Kalau di dalam nah, harus menghormati bulan Ramadan. Kalau mau makan jangan di luar, di dalam saja. Nah, di dalam rumah. Kalau dengan anak kecil, jadi itu dikenalkan kepada anak-anak. Rapat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah usia prabalik. 7 sampai menjelang balik. Masa mempersiapkan anak untuk menerima tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, serta membekali anak dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan. Jadi usia prabalik, usia 7 ya. Berarti sudah masuk SD. Sampai menjelang balik, kita harus siapkan anak-anak kita untuk menerima tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas mulia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah penanaman akidah secara aktiah melalui proses berpikir dengan target bahwa menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta sekaligus pengatur alam semesta melalui pengamatan terhadap manusia, alam semesta dan kehidupan. Memahamkan kebenaran Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW
memahamkan posisi Al-Quran dan hadis Rasul sebagai sumber hukum di dalam Islam, memahamkan Islam sebagai din, sebagai agama yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi lagi-lagi itu masih masa anak-anak, harus ditanamkan akidah secara akliah melalui proses berpikir. Rapat Muslim yang budiman. Yang kedua adalah pemberian informasi Islam yang mencakup melanjutkan hafalan Al-Quran dan hadis Rasul, khususnya yang berkaitan dengan dalil-dalil halal dan haram di dalam Islam. Sakofah ilmu Islam yang terdiri dari banyak ya dalam Islam itu. Ada bahasa Arab, sirah Rasul, fikih, tafsir, dan lain-lain. Banyak sekali. Praktik-praktik ibadah, khususnya sholat harus dimulai praktek sholat khususnya ya harus mulai didisiplinkan ketika berusia 10 tahun. Kemudian yang ketiga adalah pemberian informasi tentang keterampilan dalam kehidupan yang terdiri dari ilmu sains beserta penerapan praktisnya dalam bidang matematika, calistung, berhitung, tentang IPA, biologi, tentang manusia, tumbuhan dan hewan, fisika, pesawat sederhana, konsep titik berat, bejana perhubungan dan lain-lain, kimia, larutan, kalor, persenyawaan, antar unsur dan lain-lain. Pengetahuan umum beserta penerapan praktisnya, dasar-dasar perdagangan, jual beli, jurnalistik, biografi, kesenian, dan lain-lain. Pengembangan dasar dalam hal membaca secara program, muhadharah, pidato, berdiskusi, ikut organisasi, keorganisasian, ilmu komputer, informasi dan teknologi, pengembangan diri dalam hal mencari berita, membuat clipping, membuat tulisan, membuat buku dan lain sebagainya, menulis dan lain sebagainya. Kerabat Muslim yang budiman, kemampuan nalar atau daya berpikir tatkala informasi yang telah didapatkannya berkaitan dengan kenyataan faktis dalam kehidupan. Misal, ketika kita memahami bahwa Al-Quran dan hadis Rasul adalah satu-satunya sumber hukum yang terpercaya, dia akan mempertanyakan praktik-praktik hukum yang tidak sesuai di masyarakat. Al-Quran mengajarkan seperti ini, kenapa di masyarakat kok beda? Biasanya. Di dalam hadis itu seperti ini, kenapa prakteknya berbeda? Itu adalah membangun daya nalar, keterampilan nalar atau daya berpikir. Pertanyaannya adalah why, mengapa? Kalau tidak diterapkan, apakah tidak berdosa? Bagaimana caranya agar hukum ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Fakta yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bagaimana cara mengubahnya? Bagaimana berpikir? Bahkan kita sendiri diajari sebenarnya. Praktek dalam kehidupan di sekitar kita, di masyarakat, berbangsa, bernegara, berdunia, di alam semesta ini. Kenapa banyak sekali yang tidak sesuai dengan Al-Quran? Mengapa? Ini melatih kita sebagai orang dewasa sekalipun itu melatih untuk berpikir kritis, mempunyai daya nalar, mempunyai kemampuan. Kerabat Muslim yang budiman. Dengan demikian pula informasi-informasi tentang keterampilan hidup selayaknya juga tidak hanya diterima secara teoritis. Kepekaan kita harus terus dilatih untuk selalu mengaitkannya dengan kenyataan. Misal ketika melihat anak, ketika anak bermain sepeda, ayunan, atau ketika anak naik kendaraan, ketika membuat minuman, jajan di warung, menyiram tanaman, memelihara binatang, dan lain-lain. Saat itu orang tua bisa langsung menjelaskan prinsip-prinsip keilmuan, apa sih yang tercakup di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan itu kreativitas anak akan terangsang. Ia akan bereksplorasi lewat kegiatan yang dilakukan ataupun alat-alat yang sering digunakannya sehari-hari. Demonstrasi. Pada saat anak-anak demonstrasi, dikasih komentar-komentar yang baik. Dikaitkan dengan ayat Al-Quran, dikaitkan dengan hadis. Setelah usia prabalik, anak akan memasuki usia balik dewasa. Dalam pandangan Islam, kedewasaan haruslah dipandang dari dua sisi, secara fisik dan mental. Jadi kedewasaan seorang itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu secara fisik dan secara mental.
Setelah dewasa, anak harus bertanggung jawab sendiri terhadap seluruh perbuatannya, baik maupun buruk. Inilah tugas terberat bagi orang tua sebenarnya. Inilah tugas terberat bagi orang tua, yaitu bagaimana mengantarkan anak hingga saat anak telah baik secara fisik, mentalnya pun siap menerima segala bentuk pembenaran hukum atau taklif hukum, serta telah memiliki keterampilan hidup yang memadai guna melengkapi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai manusia yang telah dewasa. Mengantarkan anak, menyelamatkan anak dari kecil sampai dewasa dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan hadis Rasulullah SAW. Iman yang kuat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kemudian siap memikul tanggung jawab yang lebih besar ketika dia berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, melengkapi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai manusia yang telah dewasa, sebagaimana kita. Semoga kita dapat menjadi orang tua yang membangun anak-anak kita, keluarga kita mencintai ilmu dan memiliki daya nalar yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang akan mampu mempersiapkan dan menghadapi era di masa depan, era yang cukup menantang di masa depan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, sebagai khotimah, sebagai hikmah pada kesempatan malam hari ini, perkenankan untuk membacakan surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon izin untuk bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Yang artinya wallahu a'lam. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Rapat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi mendatang, cucu-cucu kita, semuanya, generasi umat manusia ini menjadi generasi yang gemilang, kuat akidahnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan, diikhlaskan. Kalau ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa mengikuti, mendengar, dan mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa baru majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Rahimakumullah. Barataan. Nuwun nggih. Nggih, mudah-mudahan terus nggih. Amin ya rabbal alamin. Ulun tutup nggih, mohon izin. Nggih.